Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi domina sama dan tabit di dunia wal akhirah liman amana wa amila al-a'mal as-solihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qadan nasa ila siratin mustaqim. Man salakahu faza bil uzri wal na'imil muqim. Alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ibu-ibu, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semua alhamdulillah pada siang hari ini bisa berkumpul di kediaman Bapak Haji Samsudin dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga langkahnya, niatnya, kehadirannya yang tentunya disertai niat yang baik untuk mengharap ridha Allah akan menjadi amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal saleh. Ibu-ibu rahimakumullah, pada saat ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Haji Yayat Supriyatna SAG MPDI yang akan membahas tuntunan sunnah Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana. Mari kita persiapkan telinga kita, siapkan perhatian kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yayat Supriyatna. Untuk itu kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Terima kasih Ustadz karena kehadirannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Kehadapan Al-Mukarramun, Bapak Ibu jamaah Ikhwatul Iman rahimakumullah, wabil khusus sahibul bait orang tua kita Pak Haji Samsudin, dengan Ibu Hajah dan keluarga besar semuanya. Daramang Bu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita sampai siang ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, ya, atau yang diistilahkan kalau orang Sunda itu bulan Mulud, ya.
Nah, banyak orang yang memperingati kelahiran Nabi dengan tujuan untuk membuktikan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya yang perlu kita pahami, Bapak Ibu, bahwa bukti cinta kita kepada Nabi sesuai dengan arahan Nabi itu ada dengan cara menghidupkan sunnahnya. Begitu ya. Jadi bukan memperingati kelahirannya. Apalagi kalau menukil hadis-hadis yang maudhu tentu. Ya. Rasul menyatakan, man ahya sunnati, barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku dalam kehidupannya sehari-hari, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani fahuwa ma'iya fil jannah, dan barang siapa orang yang mencintaiku ya dengan cara menghidupkan sunnahku tadi, maka dia akan bersalaku nanti di surga. Gitu ya. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi itu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nah, salah satu sunnah yang nanti akan kita laksanakan di antaranya ketika terjadi gerhana bulan, ya, sebagaimana yang Bapak Ibu sudah mendapatkan edaran baik dari Jamiah, ya, dan juga dari yang lain-lainnya informasi bahwa esok hari, ya, hari Senin dini hari jam 1, ya, besok jam 7 Bu ya, Ahad, nahungina jam 1 masuk hari Senin, disebut dengan Senin dini hari, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, yakni dengan terjadinya gerhana bulan. Ya, dulu menuju SMA Ibu pernah ya belajar proses gerhana bulan bagaimana Bu? So ulang-ulang deh, maksudnya. Jadi gerhana bulan itu posisi matahari, ini matahari Bu ya, matahari, bumi, bulan, sejajar. Ini matahari, bumi, bulan. Nah, sehingga sinar matahari itu terhalang dengan bulan. Terhalang dengan bumi, ya. Nah, sehingga sinar matahari itu tidak sampai ke bulan, sehingga bulan itu warnanya redup atau gelap, disebut dengan gerhana total. Gitu ya. Itu terjadi gerhana bulan. Itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayatun min ayatillah. Salah satu ayat dari ayat-ayat Allah. Ya. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa ayat Allah itu ada dua, Pak Bu ya. Satu, ada yang disebut dengan ayat kauniyah. Apa Bu? Ada ayat kauniyah. Yang kedua ada ayat Qur'aniyah. Ya. Kalau ayat kauniyah apa Bu? Ayat-ayat yang merupakan kaun, keadaan, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita lihat langsung, langit, bumi dan segala isinya, ya, matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya, itu merupakan ayat-ayat Allah, ya, sebagai tanda esanya Allah dan tanda kuasanya Allah menciptakan dan mengatur itu semua. Itu ayat kauniyah. Ya. Nah, sehingga Allah berfirman dengan ayat kauniyah ini, tafakkaru fi khalqillah. Silakan kalian tafakuri semua ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, namun jangan memikirkan tentang zat Allah. Gitu ya. Direnungkan, dipikirkan bagaimana penciptaan Allah, penciptaan makhluk-makhluk yang begitu besar itu. Ya. Nah,
Kemudian yang kedua ada ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat Quran ya, yang merupakan dalil, yang merupakan hujah, pedoman untuk hidup kita kaum muslimin, yang jumlahnya berapa ribu ayat, Bu? 6.666 ayat. Berapa surat? 114 surat. Berapa juz? 30 juz ya. Jangan salah, Bu ya. 31 juz. Jadi 30 juz gitu ya. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an. Gitu. Nah, jadi Bu sekalian, semua ayat-ayat kauniyah tadi, seperti bagaimana Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, ya, termasuk ya matahari, bulan, apalagi semuanya bintang itu berjalan pada porosnya, ya, semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, gitu ya. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran, gitu. Sehingga ada kesesuaian, adanya kesesuaian antara Al-Quran dengan ayat-ayat kauniyah, ya. Termasuk kita pun manusia, ayat kauniyah yang merupakan bukti tanda kekuasaan Allah, ya. Dari mulai proses penciptaan kita dari nutfah, ya, kemudian alaqah, mudghah, sampai menjelma menjadi manusia sempurna, ya, sampai lahir ke bumi, ya, ke dunia ketika usia 9 bulan. Ketika lahir, ya, berproses, ada masa bayi, ya, kemudian masa anak-anak, masa dewasa, masa orang tua, masa kembali lagi ke tanah. Itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Begitu ya. Jadi kesimpulannya, Bu, Pak, ada dua macam ayat Allah. Yang pertama ada ayat kauniyah, yang kedua ada ayat Qur'aniyah, Quran. Gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita orang-orang yang beriman ketika Allah menampakkan ayat-ayatnya itu? Baik memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, ataupun juga Allah menerangkan, menjelaskan ayat-ayat Qur'annya. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, surah ke-7 ayat 2-4. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Artinya, innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu, alladzina, yakni orang-orang yang idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka gemetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imanan, maka bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya. Kemudian alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan dari sebagai rezeki yang telah kami berikan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Lahum darajatun, bagi mereka mendapatkan derajat, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa magfiratun, dan ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia, yakni surga. Ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah jadi pada ayat ini Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang mukminun haqqa. Orang yang mukmin yang sesungguhnya. Ya. Orang yang benar-benar dia sebagai seorang mukmin. Siapa itu? Yang pertama, sifat-sifatnya apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum. Gemetarlah hatinya. Ya. Jadi ada apa itu? Ada apa perasaan ibu? Seperti ibu nguping potongan. Sok nyeblak. Wajilat, gemetar. Ya. Jadi ada nyambung antara Allah dengan kita. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya. Ya, dibacakan, dinampakkan gitu. Kalau ayat kauniyah dinampakkan. Kalau ayat-ayat Quran dibacakan dan dijelaskan. Bagaimana sikapnya? Zadathum imanan. Tambah-tambah keimanannya, tambah-tambah ketawakalannya kepada Allah. Ya. Nah, kemudian mereka pun senantiasa mendirikan sholat. Setiap keadaan, kapanpun dan dimanapun, orang-orang mukmin yang benar itu dia tidak pernah melalaikan, apalagi meninggalkan sholat. Wahum ala sholatihim daimun. Mereka dawam mendirikan sholatnya. Baik ketika senang ataupun susah. Baik ketika untung ataupun rugi. Ya, baik ketika sehat ataupun sakit. Baik ketika sedang di rumah atau sedang safar. Ya, orang yang beriman tidak akan meninggalkan sholat. Itu. Nah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka pun senantiasa menginfakkan sebagian hartanya. Gitu. Baik ketika senang ataupun susah. Berinfak ketika untung ataupun rugi. Berinfak ketika sehat ataupun sakit. Gitu. Jadi orang yang beriman itu senantiasa berinfak. Gitu. Nah, jadi kalau ada istilah orang-orang yang bakhil, ya, merege hese. Nah, orang yang beriman mah bukan merege hese, tetapi hesege mere. Ya. Kerehesege bisa mere. Kan gitu. Nah, Quran mengatakan pisarra wa dharra, baik ketika sedang senang ataupun susah. Sekarang kan ekonomi semakin sulit, Bu, ya. Luar biasa. Ya. Sampai-sampai Bu saya merinding. Masya Allah, ya. Di pengadilan agama, Bu, kalau Ibu silakan survei ke pengadilan agama Kabupaten Bandung. Saya ke Kabupaten Barat, Bu. Ya, setiap hari itu ratusan ribuan bahkan, Bu. Ya, ibu-ibu yang menggugat cerai pada suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara ekonomi. Marukan panginten lamun cerai bakal beunghar. Ya. Malahan mah geus cerai balas sangsara. Yang rugi sagarupina. Kan gitu ya. Nah, jadi begitu, Bu. Nah, kalau yang demikian Allah menyatakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka orang mukmin yang sesungguhnya. Nah, Allah berikan jaminan pada mereka, satu, darajatun inda rabbihim. Ya, mereka mendapatkan derajat. Yang kedua, maghfirah. Yang ketiga, rizqun karim. Nah, berkaitan dengan ciri orang yang beriman dalam ayat ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika Allah menampakkan, ketika Allah membacakan ayat-ayatnya kepada kita, maka bertambah keimanan, bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika terjadi bencana, nanti itu gerhana itu kan bencana, Bu, ya.
Gerhana bulan itu merupakan sebuah bencana. Ya. Nah, ketika terjadi gerhana, ketika terjadi musibah-musibah yang lain, ada dua sikap manusia. Ada berapa, Bu? Ada dua sikap manusia. Yang pertama, ada orang yang mengatakan bahwa gerhana ini hanya merupakan fenomena alam saja. Ya, fenomena alam. Gitu. Nah, dengan perkataannya dan kayak kita sebatas itu, bahwa ini merupakan fenomena alam. Sudah. Kan gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman tentu tidak hanya sekedar mengatakan bahwa ini fenomena alam, tetapi ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Dan Rasul menyampaikan kepada kita tuntunan syariat bagaimana sikap orang yang beriman apabila terjadi gerhana itu. Ya. Nah, ini sama, Bu, dengan peristiwa ketika terjadi banjir pada masa Nabi Nuh. Ya. Ada Nabi Nuh, ada anaknya siapa, Bu? Kan'an, ya. Nah, ketika terjadi banjir pada saat itu, ya, siapa? Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya yang Kan'an, ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku, ikutlah naik kapal denganku. Ya. Nah, apa kata Kan'an? Tidak, wahai bapak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang tinggi yang tidak mungkin tercapai dengan air. Ya. Nabi Nuh berkata, ya bunayya la asimal yaum bin amrillah. Wahai anakku, ingatlah, tidak ada perlindungan hari ini dari perkara Allah. Nah, kalau ketika banjir itu, ya, Nabi Nuh alaihissalam meyakini kalau banjir itu sebagai min amrillah, perkara Allah. Ya, musibah. Itu perkara Allah. Nah, Kan'an meyakini kalau banjir itu hanya sebatas bencana alam saja. Ya, sehingga logikanya ketika banjir dia naik ke gunung. Itu kan begitu ya? Coba Bu, lawan banjir naik ke mana? Naik ke gunung kan? Ya, itu logikanya jalan. Naik ke gunung yang tidak bisa tercapai dengan air. Kata Nabi Nuh, la asimal yauma min amrillah, tidak ada pelindungan hari ini dari perkara Allah. Nah, ternyata kalaupun Kan'an naik ke gunung yang tinggi, ternyata gunung itu masih tercapai dengan air dan akhirnya Kan'an pun tenggelam. Begitu. Nah, di sini ada dua persepsi yang berbeda. Sekali lagi saya ulang, kalau Nabi Nuh meyakini banjir itu merupakan perkara Allah, ya. Kan'an meyakini banjir itu sebagai bencana alam. Demikian pula sekarang ketika terjadi gerhana ini, nah, ada yang mengatakan bahwa ini sekedar bencana alam, hanya sekedar fenomena alam saja. Nah, bagi kita orang-orang yang beriman tidak sampai di sana pemikirannya. Kita punya keyakinan bahwa ini merupakan min amrillah, perkara Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan sebuah bencana, terjadi gerhana ini, fala kashifa lahu, maka tidak akan ada yang bisa membuka kembali gerhana ini illa huwa, kecuali dia Allah. Sok sahabat. Ya. Siapa yang mampu membuka? Ya. Siapa yang bisa menggeserkan bumi sehingga sinar matahari bisa sampai ke bulan? Ada tidak? Tidak ada. Inilah perkara Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Nah, maka dengan demikian ketika terjadi gerhana ini, ketika nanti akan terjadi gerhana bulan, karena ini merupakan musibah, maka harus mendorong kita sebagai orang-orang yang beriman supaya lebih dekat kepada Allah ini, Pak. Karena kita yakin bahwa tidak akan ada yang bisa membuka kembali gerhana ini kecuali dengan kekuasaan Allah. Nah, maka kita memohon kepada Allah dengan nanti ibadah-ibadah yang kita laksanakan, mudah-mudahan saja Allah kembali membuka dengan rahmat-Nya sehingga bulan itu kembali bersinar menjadi kita semua. Begitu ya. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, nah gerhana ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu bertepatan dengan wafatnya salah seorang putra Nabi, siapa? Ibrahim. Ya, putra ya Nabi Ibrahim, putra Rasul siapa? Ibrahim. Gitu. Nah, qadarullah waktu itu dengan ketika wafatnya putra Rasul, nah bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari waktu itu. Ya, sehingga muncul keyakinan bangsa Arab waktu itu, oh, matahari ini gerhana disebabkan karena ya wafatnya salah seorang putra Rasul. Nepi ka matahari oge gerhana gitu, Pak. Nah, ketika Rasulullah mendengar ungkapan itu, maka segera Rasulullah berkhutbah meluruskan akidah umatnya. Ya, meluruskan keyakinan umat yang belum paham. Nah, ini aslinya. Jadi, ketika Rasul menyampaikan khutbah ini kedengar oleh Aisyah. Maka Aisyah meriwayatkan an Aisyata radhiyallahu anha qala. Ya. Nah, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi qala, ia bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalik fad'ullah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Muttafaqun alaih. Ya. Artinya inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan ayatani min ayatillah, dua tanda-tanda kekuasaan dari kekuasaan Allah. La yakhsifani, keduanya tidak gerhana, limauti ahadin, karena kematian seseorang, au li hayatihi, atau karena hidupnya. Maka fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat hal itu terjadi, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka pad'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbirlah kalian. Kemudian wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Wa sallu, dan salatlah. Hadis muttafaqun alaih, artinya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Coba Bu, kita pahami di sini. Nah, ini Rasul langsung segera Bu meluruskan akidah para sahabat waktu itu. Ya, meluruskan akidah bangsa Arab waktu itu. Kalau mereka mengatakan, mereka meyakini bahwa gerhana itu karena kematian Ibrahim. Bukan, kata Nabi. Ya. Itu hanya kebetulan saja bertepatan. Bukan kebetulan, ya, itulah apa bahasanya? Qadarullah, ya, takdir Allah, bersamaan wafatnya putra Rasul dan gerhana. Jadi dua siang berbeda. Ya. Nah,
matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika hal itu terjadi gerhana, itu bukan karena kematian dan bukan karena hidupnya. Nah, maka apabila kalian melihat itu terjadi, maka ada 4 perintah Rasulullah. Apa Bu? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, bertakbir. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, sholat. Tuh. Nah, jadi nanti dari peristiwa ini ya akan mendapatkan beberapa poin pahala apabila kita melaksanakan sunnah ini. Nah, ini Bu Pak. Ya, ihya sunnah, menghidupkan sunnah yang sudah banyak orang meninggalkannya. Punten Bu, ya jarang-jarang sekali ya, apalagi di perkampungan, di kampung-kampung ya. Di kampung-kampung tidak ada, jarang ya orang-orang yang mengadakan sunnah ini. Ya. Dan di kota pun jarang. Tetapi ketika kemarin ada sholat rajab, apa namanya Bu? Ya, Rebo Wekasan. Waduh, itu Pak Bu, berbondong-bondong datang ke masjid. Ya. Tetapi yang sudah jelas sunnahnya ini, ya, jarang sekali orang yang melaksanakannya. Nah, maka kita sebagai kaum muslimin yang tahu dengan sunnah, maka berupaya untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi yang sudah banyak orang meninggalkannya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti ketika terjadi gerhana bulan hari Senin jam 1 malam atau dini hari, nah maka segera ya ibu-ibu dengan keluarga, ajak suami, ajak anak, ajak cucu, menantu semua. Dakwah, ajak mereka. Yuk kita sama-sama menghidupkan sunnah Rasul. Dengan terjadinya gerhana ini, yang pertama melaksanakan ya padu'ullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa. Ya, berdoa, bertobat, Bu ya. Meminta kepada Allah supaya Allah berkenan untuk membukakan kembali ya cahaya bulan itu. Ya. Kemudian yang kedua, wakabbiru, bertakbir. Sebagaimana takbir dalam Idul Adha, Idul Fitri. Takbir 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir 2 kali. Dengan takbir ini sebagai ungkapan kita mengagungkan Allah, bahwa itulah keakbaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi. Kemudian yang kedua, wa tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Ya, apa yang kita punya, baik itu sedekah makanan atau apa saja yang bisa disedekahkan kepada fakir silakan. Ya. Kenapa sedekah? Dengan sedekah ini tabaul bala. Dengan sedekah ini dapat mencegah bencana. Ya. Akan meredamnya murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka dengan bersedekah ini kita bertawasul, ya, berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan sedekah kita ini Allah pun dengan rahmatnya bisa kembali membukakan cahaya dari bulan itu. Ya.
Kemudian yang keempat, wasallu, hendaklah kalian melaksanakan sholat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah berikutnya yang kedua, bacaan sholat gerhana itu dengan jahar atau dikeraskan. Ya, imam maksudnya ada imam. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil khusufi bi qiraatihi fa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadatin muttafaqun alaih. Aisyah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan atau mengeraskan fi sholatil khusufi, dalam sholat khusuf atau gerhana, bi qiraatihi, dengan bacaannya, menjaharkan bacaannya. Sholat arba rakaatin, kemudian beliau sholat 4 kali ruku, ya, 4 kali ruku, fi rakaataini, dalam 2 rakaat, wa arba'a sajadatin, dan 4 kali sujud. Jadi intinya sholat gerhana itu 2 rakaat dengan cara 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Ya, nanti dijelaskan. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada azan dan tidak ada iqomah pada sholat gerhana. Berdasarkan hadis Aisyah sama, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat khosafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha munadiyan. Ya, terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengutus utusan as-salatu jami'ah, salat berjamaah. Faqala faqoma fasalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin. Maka Nabi berdiri, kemudian salat 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Muttafaqun alaih. Ya, jadi tidak ada azan dan tidak ada iqomah. Ya, hanya nanti seseorang yang ditugaskan oleh imam atau oleh imam sendiri mengucapkan as-sholatu jami'ah, sholat berjamaah. Itu ya. Nah, bagaimanakah caranya? Lihat Pak Bu. Ini hadis yang menjelaskan tentang cara sholat gerhana. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, ia berkata, khosafati syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi gerhana pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja Rasulullah ila masjid, kemudian Rasulullah keluar ke masjid. Fakabbaro, kemudian beliau bertakbir. Wasoffan nasu waro'ahu, kemudian orang-orang pun berbaris di belakang Rasulullah. Pak taro'a kiroatan tawilatan, kemudian Rasul membaca bacaan yang panjang. Summa kabaro, kemudian beliau takbir. Paroka'a, kemudian beliau pun ruku. Ruku'an tawilan, dengan ruku yang panjang. Ya, huwa adna min qiraatil ula. Nah, kira-kira ya panjang rukunya itu ya sepanjang bacaan yang pertama. Ya, summa rafa'a rasahu, kemudian mengangkat kepalanya. Faqala, beliau berkata, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Summa qama, kemudian beliau pun berdiri lagi. Ya, kemudian sedekap. Pak taro'a kiroatan tawilatan, kemudian beliau pun membaca membaca Quran dengan bacaan yang panjang. Huwa adna minal qiraatil ula, itu lebih pendek daripada bacaan yang pertama.
summa kabaro, kemudian beliau pun takbir, paroka'a ruku'an, kemudian beliau pun ruku'an dengan ruku, ya, huwa adna minar ruku'il ula, dengan ruku yang lebih pendek, yang lebih sebentar daripada ruku yang pertama, ya. Nah, kemudian summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Summa sajada, kemudian beliau pun sujud. Summa fa'ala fir raqatil ukhra, kemudian beliau pun melakukannya pada rakaat berikutnya. Mithla dalika, seperti itu. Hatta istaqbala arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin, sehingga sempurnalah 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Wan jalati syamsu, kemudian matahari pun terbuka, ya, qabla ayyan syarifa, sebelum selesai. Tsumma qoma, kemudian Nabi pun berdiri, fa khotoban nasa, Rasul pun menyampaikan khutbah kepada manusia. Fa'athna Allah, beliau menyanjung Allah, bima huwa ahluhu, ya, kemudian dia dan keluarganya. Tsumma qala, kemudian beliau pun bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yahsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumhuma fafza'u ila shalah. Riwayat Bukhari. Rasul menyatakan, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan 2 tanda kekuasaan Allah. La yahsifani, keduanya tidak terjadi gerhana, limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala lihayatihi, dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, maka apabila kalian melihat keduanya terjadi gerhana, fafza'u ila shalah, maka bersegeralah kalian ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ini, Bu, ya. Nah, ini berkaitan dengan sholat gerhana. Berapa rakaat, Bu? 2 rakaat dengan cara 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Mau diperhatikan, Bu, atau sudah, ya? Diperhatikan. Baik. Ya. Nah, caranya imam, nah, pertama, Bu, sholat khusuf itu harus berjamaah di masjid, ya. Berjamaah di masjid, sebagaimana Rasulullah pun berjamaah dengan para sahabat di masjid, gitu, ya. Nah, caranya imam mengatakan as-sholatu jami'ah, ya. Kemudian sholat, ya, sholat, ya, saat biasa, Bu, ya, menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Ya, biasa membaca iftitah. Ya, iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah. Dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau rakaat yang pertama, ketika akan membaca Al-Fatihah harus membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Fatihah sampai akhir dibaca, bukan Al-Fatihah, ya, dibaca sampai akhir, ayatan seayat, ya. Daina kajian tre, Bu, ya, pilih ayat anu galpok, gagal fokus, gagal paham, ya, dan cek Pak Ustaz ge Al-Fatihah, ya, terus. Nah, setelah selesai membaca Al-Fatihah, imam membaca ayat yang panjang. Panjang, bukan panjang, ya. Maksudnya disesuaikan juga dengan kemampuan makmum. Contoh misalnya, karena ini, ya, berkaitan dengan gerhana, nah, maka baca surat misalnya ini, ya, kalaupun nggak ada ketentuan. Yang ketentu itu surat yang panjang, gitu, ya. Misalnya ayat pertama, hal ataka haditsul ghasyiyah, berkaitan dengan kiamat. Berapa itu? Al-Ghasyiyah itu. Nah, Al-Ghasyiyah
Ya. Nah, selesai membaca Al-Ghasyiyah, nah kemudian ruku, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, ruku. Mengapa ya? Dengan ruku yang panjang, ruku antawilan, yang sama lamanya dengan ketika membaca Al-Ghasyiyah berapa menit? Ya. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Ruku. Lama ya? Nah, kemudian sudah ruku lama, kemudian berdiri. Ya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kemudian sedekap lagi. Ya, setelah sedekap membaca Al-Fatihah dari bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir waladhdallin amin. Ya. Setelah beres Al-Fatihah membaca surat yang agak pendek dari Al-Ghasyiyah misalnya. Contoh misalnya Asy-Syamsi wasyamsi waduhaha wal qamari idza tala sampai akhir. Ya. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Nah, ruku yang lebih pendek dari ruku yang pertama. Mun tadi 5 menit, ayeuna misalnya 3 menit. Ya. Terus begitu. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, 3 menit pre-memory we teman. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kemudian sujud. Nah, kalau sujud biasa, tidak sujud yang panjang. Ya. Sujud normal saja. Selama kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Kemudian berdiri rakaat yang kedua. Ya. Langsung, tidak angkat tangan, langsung sedekap. Ya, langsung sedekap. Membaca Fatihah lagi. Fatihah kemudian surat. Surat yang agak pendek, ini surat yang kedua tadi. Misalnya tadi Al-Syam, ya. Kedua misalnya Ad-Duha. Ya. Wadduha walaili idza saja sampai akhir, ya. Ruku, Allahu Akbar. Ya. Nah, ini ruku yang agak pendek dari ruku yang ketiga. Tadi tuh. Yang kedua ya. Ini misalkan 2 menit. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kemudian sedekap lagi. Membaca Fatihah lagi, kemudian membaca surat yang lebih pendek. Contoh pamungkas kulhu. Ya, qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya, cek muter alhamdulillah. Ya. Kulhu selesai, kemudian Allahu Akbar. Ya. Ruku lagi. Ya, ruku yang lebih pendek. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud biasa, kemudian at-tahiyat, kemudian salam. Begitu. Ya. Nah, itulah cara melaksanakan sholat gerhana. Ya, 2 rakaat dengan cara 4 kali ruku, 4 kali sujud. Ya. Eta teh sok pabaliut. Ya. Nah, komo imamna jam 1 wengi keur turu. Ya, tos ruku pertama teh langsung sujud. Aya wae imam teh subhanallah, subhanallah. Imam teu ngarti di kumaha carana. Ya.
Nah, begitulah Bu ya cara melaksanakan sholat gerhana ya. Nah, Ibu sekalian, jadi kesimpulannya pertama, bahwa sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita apabila terjadi gerhana yang harus kita lakukan, pertama berdoa kepada Allah, yang kedua bertakbir, yang ketiga bersedekah, kemudian yang keempat sholat. Silakan ya, selesai sholat segera bersedekah ya, sedekah yang diberikan kepada fakir miskin itu tadi ya. Nah, jadi apabila kita melaksanakan sunnah-sunnah ini, maka insya Allah dengan wasilah terjadinya gerhana itu menjadi ladang pahala untuk kita ya. Kita mendapatkan pahala dari berdoa kepada Allah, kita mendapatkan pahala dari bertakbir ya. Yang ketiga mendapatkan pahala dari sedekah, kemudian mendapatkan pahala dari melaksanakan sholatnya ya. Nah gitu Bu, pedang pahala. Nah kemudian hindari Bu kepercayaan seperti jadi lamun gerhana teh sok nakolan lisung, nakolan seeng, anci, bukan nama brang-bring brong we ditakolan. Nah hubunganna cek maranehna teh. Jadi eta bulan matahari teh dileg-leg cenah Bu. Ya, dileg-leg kunaon? Ku orai naga nu gede. Ya. Gitu. Nah, supaya diburakeun deui ditakolan we eta. Ya seeng tolong teh ngarah sieunun, ngarah reuwaseun. Ya, tah eta mah kepercayaan orang-orang jahiliyah nu teu boga ilmu. Gitu. Dan memang wajar baheula mah can nepi ya dakwah pada mereka sehingga mereka pun seperti itu. Jadi ya teu aya bentena jeung orang Arab jahiliyah pada masa Rasulullah. Ya, ari pada masa Rasulullah meyakini dengan gerhana itu karena kematian Ibrahim Rasul. Itu. Ngancek orang kampung mah berkeyakinan bahwa ketika terjadi gerhana itu bahwa bulan teh keur dileg-leg gunaun ya ku orai naga, maka ditakolan lisung supaya reuaseun. Nah engke oraina ngaburakeun deui eta bulan. Sama jahiliyah teu boga ilmu. Gitu. Kemudian kalau ada yang hamil, ya buru-buru dimanian bisi budakna hideung. Kan gitu ya. Aya gitu Bu. Nah, ngalami kapupur. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi kalau ada yang hamil juga masuk ke kolong ayam betul Bu. Ya. Dan berbagai yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Nah, ada juga ketika terjadi gerhana banyak orang yang selfie. Dulu kan Bu ya, selfie. Kan gitu. Ya, jadi dipakai hiburan. Nah, keur urang mah ulah. Ya, laksanakanlah sunnah yang ini. 4 sunnah ini dilaksanakan, insya Allah dengan wasilah adanya gerhana itu menjadi bagian dari amal soleh kita. Gitu ya. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan, Ibu sekalian, ketika terjadi gerhana matahari, ketika terjadi gerhana bulan, itu tidak akan terlalu bahaya untuk kehidupan makhluk. Tidak terlalu bahaya untuk kehidupan manusia. Wow. Ya, aman lah insya Allah. Tetapi yang paling berbahaya itu apabila sudah terjadinya gerhana hati manusia. Ya. Anu lebih berbahaya mah lamun tos terjadi gerhana hati. Jadi pusat gerhana hati.
Ya. Nah, bagaimana Bu? Ketika terjadi gerhana hati, kan gitu ya. Nah, tadi kan nunamina gerhana bulan teh, di mana sinar matahari terhalang dengan posisi bumi, ya, sehingga matahari tidak memantulkan cahaya ke bulan, ya. Nah, ini bulan, ini gambar kayak mana tadi? ada. Oh, iya. Nah, kan budak ayeuna mah lamun ngajak apa lamun ngagaman hate teh sok kieu tah. Lope gitu. Boleh. Oh, iya kan pakai terusan. Hah? Meja deui. Oh, gitu. Nah, gambar lope. Ya. Nah, dalam hadis Nabi dijelaskan, innal mu'mina idza adnaba kanat nuktatun saudaun fi qalbi. Apabila seorang mukmin melakukan dosa, maka dosa itu akan menjadi noda hitam yang menempel dalam hatinya. Satu kali dia berbuat dosa, maka akan menempellah satu noda dalam hatinya. Titik. Ya. Pak ini istighfar, namun apabila dia beristighfar, bertobat kepada Allah, sukilah qalbuh, maka hati itu akan kembali bersih. Hapuslah. Berdosa, istighfar. Ya. Seperti ibu di rumah. Ya, misalkan ayah debu, sapuan, bersih lagi. Kan gitu Bu ya? Ya, maka baca. Demikian pula ketika kita berbuat dosa sama. Dosa itu akan menjadi nokta hitam yang menempel dalam hati. Fa'in zada. Dan apabila orang mukmin ini berbuat dosa terus-menerus dan tidak dibersihkan dengan istighfar dan tobat, maka akan semakin banyak noda-noda hitam, ya, yang menempel dalam hatinya terus, hati penuh, gitu tuh. Nah, penuhlah hati itu dengan noda dosa. Ya. Nah, ketika sudah penuh noda dosa, Allah berfirman, ya, dzalika rad bau ron, itulah ron. Noktah alladzi dzakaru fil Qur'an, yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an ini. Ya. Nah, ketika hati ini sudah penuh dengan dosa, ya, penuh saja, sehingga tidak ada celah-celah untuk masuknya cahaya hidayah Allah. Itu. Nah, kalau sudah penuh, khatamallahu ala qulubihim, Allah dikunci, disegel. Gitu, disegel. Nah, ketika sudah keras, pahiyakal hijarah, ya, hati ini seperti halnya batu keras. Gitu Bu. Kata Allah, kalau batu, sekeras-kerasnya batu, masih ada batu yang terbelah dan bisa mengeluarkan air. Sekeras-kerasnya batu, masih ada batu yang jatuh dari gunung, ya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Tapi kalau manusia sudah memiliki hati yang keras, wah, itu. Apapun nasihat yang diberikan kepadanya, peringatan yang disampaikan kepadanya, mual kali ini, ya, tidak akan menerima. Kenapa? Karena di sini sudah tidak ada celah untuk masuknya ilmu. Tidak ada celah untuk masuknya nasihat kebaikan. Nggak sepilu dosa. Itu. Nah, kalau sudah begini, sudah batu, maka disegel. Khatamallahu ala qulubihim wa ala
sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ya. Allah mengunci mati hati mereka dan menutup pendengaran mereka, penglihatan mereka, semua tutup. Tidak lagi mendapatkan hidayah Allah. Itulah yang dimaksud gerhana hati. Kalau tadi gerhana bulan, ya, cahaya matahari tidak sampai ke bulan, terhalang dengan bumi. Nah, ini cahaya hidayah Allah tidak masuk ke hati kita karena terhalang dengan dosa. Itu. Yang sangat berbahaya itu apabila sudah banyaknya manusia-manusia yang memiliki hati yang sudah gerhana. Disegel ku Allah. Bu, kacau negara orang aing nanti. Ini sebabnya. Banyak orang-orang yang memiliki hati yang sudah gerhana. Para pejabat kalaupun dinasehati, diperingatkan oleh para ulama, lebih di demo Pak kemarin. Sasepan. Anggar, itu ya perubahan. Ya. Itu perubahan. Sudah bertobat gitu. Diperingatkan pusat Indonesia coba Bu. Itulah Allah menyatakan pahiyakal hijarah. Jadi kalau hati manusia sudah keras, maka itu lebih keras batu. Cek urang mah dasar sia gurat batu. Gitu. Ya, ngabogaan hati gurat batu. Begitu. Geus bantang mulu ya. Nah, itulah hikmahnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika terjadi gerhana bulan, ketika terjadi gerhana hati, tidak akan berbahaya untuk manusia. Ya. Tapi yang paling berbahaya itu apabila sudah banyaknya orang-orang yang memiliki hati yang sudah gerhana. Artinya hati mereka tertutup, terhalang, tidak mendapatkan pancaran cahaya hidayah Allah karena terhalang dengan dosa. Gitu. Ya, dan kita khawatir kalau itu terjadi menimpa kita. Nauzubillah. Maka oleh karena itu, ibu sekalian, supaya hati kita tetap bersih, maka segera kita senantiasa bertobat, berbuat dosa, bertobat, begitu. Da urang teh manusia mal bisa, Bu. Mal bisa lepas tina dosa. Wow. Ya. So, ngaringkep ibu di mana? Di kamar. Ya. Ibu kunaon ngaringkep di kamar? Ya. Abdi ibu mah hoyong lepas tina dosa. Awak HP, hayeun HP teh. Ya. Lebih ke aya dongeng gitu. Pak Ustaz senang istri abdi mah menikah soleh. Ya. Soleh senang Ustaz. Kumaha soleh teh? Eta katinggal menuju bobo nepi ka cahayaan senang. Ya, nepi ka hurung eta. Cahayaan bakatingku soleh sih. Ya. Penasaran terus teh. Nah, ieu teh amalan naon saistri di society kieu bercahaya pisan keur bobo teh. Gitu. Ayo bagi buka teh keur main HP ya. Nah begitu. Jadi orang mau bisa lepas tina dosa. Ya. Jadi wajar kalau kita manusia terkadang banyak berbuat dosa, terkadang berbuat banyak salah. Rasul mengatakan kullu bani adam khotoun. Itu bahasanya. Setiap anak-anak itu khotoun, banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Jadi lain sekali dua kali. Ya. Seperti makan sambal. Geus lada belum di. Begitu khotoun. Kata Rasulullah, wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik mereka orang yang berbuat dosa, yang banyak berbuat salah, at-tawwabun. Mereka orang yang segera bertobat kepada Allah. Tobat. Kalaupun kita berulang-ulang dosa, tobat terus. Begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan
dengan cara terus kita beristighfar, bertobat kepada Allah, ya. Nah, hati kita selalu bersih. Sehingga ilmu cahaya dari Allah masuk ke dalam hati kita. Dan mudah-mudahan kalaupun kita wafat nanti, kita akan terbebas dari dosa itu dan kita semua akan terbebas dari hisaban Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itulah Bapak Ibu sekalian tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila terjadi gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ya, nah ini bahasanya kondisional, Bu ya. Untuk insya Allah ibu-ibu sudah banyak paham, mengerti dengan ini. Tetapi saya hanya menguatkan saja, mengingatkan bahwa besok kita akan melaksanakan sunnah Rasul ini. Maka disiapkan ya. Dan siapkan nanti untuk membangunkan keluarga, suami, anak, istri, ya cucu semua dibangunkan bisa melaksanakan sunnah ini. Demikian, bisa lihat ada pertanyaan silakan. Ya Ustaz, Lanjut. masalah sodako waktu jam 1 malam tuh nggak ada fakir miskin gimana itu? Ya itu teknis Pak. Oh, Tadi juga ramai di radio. Ya, teknis. Ya. Misalnya sodakoh dikumpulkan di seorang siapa saudara. Yang penting kita sudah mengeluarkan sodakoh pada malam itu. oh gitu. Gitu ya. Di masjid dikumpulkan di DKM siapa. Nah, kalau ada yang sholatnya ada di antara mereka fakir, miskin, ya segera dipanggil, berikan. Ya, diberikan kepada fakir, miskin pada malam itu. Ya. Nah ketika sholat, pejabat hunkul hebat gitu ya. Orang-orang kaya hunkul ya, kaya ini kaya ah. Nah bisa besoknya diberikan kepada siapa saja, fakir miskin yang fakir miskin muslim, gitu ya, fakir miskin muslim, begitu. Kalau dibikin makanan terus dibalikan ke jamaah. Boleh. Jadi sedekah itu bisa dengan uang, bisa dengan makanan, bisa dengan pakaian, ya. Tegaduh artos, tegaduh tuangan, tegaduh angian, cukup dengan senyum saja. Gitu. Ya, ayah kenceleng. Kenapa harus mengatakan bahwa Senyum juga. dengan senyum pun itu sedekah? Wah, terus. Nah, segala artos tersodako abdi mah senang asa ukur tiasa senyum we tah senyum mah mangga tiasa. Ya siapapun bisa. Betul boy balik lain iman sodako teh ku senyum ge tiasa ya. Jadi tabassum ya sifat marah mai beda biar budi kepada orang lain itu pun sedekah gitu ya. Yang bekas masjid biasa Ustaz. Nah, Yang bekas masjid biasa wae Pak. Yang penting sedekah. Ya, sedekah untuk kas masjid kan begitu ya. Nah, sedekah untuk fakir miskin gitu ya. Apa? Nah, jadi begini Bu, yang paling perintahnya sedekah. Ya. Bade diseepkeun, bade henteu eta mah yang penting sedekah. Gitu. Jadi perintahnya kembali pada hadis wa tasaddaqo, kalian bersedekah. Ya, memindahkan kepemilikan. Kan gitu. Mau sedekah sampai dapat fakir miskin, ya, tidak mengapa. Ya, sedekah kepada masjid untuk masjid sabilillah tidak naon sih. Yang penting kita sedekah, itu intinya. Yang penting sedekah. Gitu. Siapkan Bu, jadi pas berangkat ke masjid deh, gitu. Siapkan. Oh ini infak untuk sedekah nanti. Sakuan. Oh ini sambil ada makan nanti, ya. Kebetulan nanti kan Senin misalkan besoknya sahur, ayo, ya sahur bersama di masjid, kan gitu ya. Selesai kan kira-kira jam 2-an lah ya, jam 2-an. Nah sebentar, nah di masjid sahur bersama untuk sahur hari Senin kan gitu ya. Enggak. Silakan lagi Bu. Enggak. Kalau di rumah boleh berjamaah. Nah, apa alasannya di rumah? Yang kan tak. Nah, Pulang jauh.
Nah silakan ajak keluarga, ya, ajak keluarga. Datanya dari misalnya dari awal-awal. Kalau di MI itu kadang-kadang dari Lembang, Bu, ya, Dari masjid. datangnya setelah maghrib, sebelum maghrib sudah datang. Luar biasa, ya. Jadi yang membuat mereka ringan melangkahkan ke masjid itu, ya, iman. Kalau sudah imannya kuat, wah apapun itu ringan, kan gitu ya. Di Lembang, Bu, di Subang. Subang, kadang nanti Majalaya, ya, bisa pesan maghrib, siapa kok? Masya Allah, Bu, jam saat itu setelah asar saja, bakatingku hoyong, ya, melaksanakan surah tebih-tebih kemana kan dulu takut kan berkopi di Subang, di Lembang, terus dari di mana itu di Majalaya, aki-aki ngesekolot, Bu, ya. Oh, di Majalaya. Masya Allah. Aki ngorak gak ya? Ya, aki-aki ngorak ya, bebados itu. Sudah hijau. Ya, maka Pak. Sudah ya? Baik, demikian Bapak sekalian untuk kajian kita pada hari ini. Walaupun singkat, sederhana bahasa ini, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tuh,